Slide-nya sudah bisa dilihat ya? Sudah, Bapak. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini bisa ketemu Bapak Ibu, teman-teman semua. Mohon maaf kemarin sempat cancel ya berapa kali. Ya, senang sekali saya nanti bisa sharing dengan Bapak Ibu semua. Saya hanya akan mereview saja karena saya lihat dari Bapak Ibu ini sudah senior-senior semua. Baik, untuk sore hari ini sesuai dengan silabi saya akan menyampaikan mengenai tren isu kegawatan kasus trauma. Ya, saya kira Bapak Ibu, teman-teman yang sudah biasa di lapangan di rumah sakit mungkin sudah oh videonya maaf ya, belum kelihatan ya videonya ya. Ya, belum, Pak. Iya, sebentar. Baik, sudah kelihatan ya. Baik, jadi untuk Bapak Ibu teman-teman semua saya kira masalah trauma sudah nggak asing lagi. Ini hanya mereview saja untuk Bapak Ibu semua yang sekarang sedang mengambil profesi nurse ya. Jadi sore hari ini saya akan mereview sedikit tentang trauma fisik ya, bukan karena menurut konsep kan ada trauma psikis, ada trauma fisik. Nah, sore hari ini kita sampaikan mengenai kegawatan trauma fisik, mengenai tren isunya. Tren itu bagi Bapak Ibu sudah nggak asing lagi. Jadi namanya tren ya. Kalau saat ini tren itu sesuatu yang indikasinya adalah grafiknya naik ya, grafiknya naik. Kalau sekarang COVID sudah Insya Allah sudah mulai turun, jadi sudah nggak tren lagi mestinya ya, sudah mulai turun. Jadi tren itu merupakan gambaran atau informasi yang populer yang di masyarakat yang terjadi pada saat ini. Kemudian kalau isu ini berkaitan dengan apa yang sedang dibicarakan banyak orang, namun belum jelas itu faktanya ya. Jadi itu entah betul atau tidak, belum jelas faktanya ya. Itu kalau yang Islam itu namanya ghibah ya. Ghibah, jadi ghibah itu mestinya nggak boleh ya, tapi ini dalam konteks ilmiah adalah isu membahas tentang fakta ya, bukti ada tidaknya tentang kegawatan. Kemudian untuk definisi gawat darurat sendiri adalah kondisi klinis yang memang membutuhkan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan. Jadi kalau ketiga pengertian ini kita gabungkan, itu tren isu kegawatan merupakan sesuatu yang sedang dibicarakan banyak orang tentang kasus kegawatan, baik itu berdasarkan fakta maupun tidak. Nah ini Bapak Ibu yang sudah di UGD ini yang sudah sering mengalami ya. Nanti ujung-ujungnya kalau kita bicara tentang kegawatan yang akan ada atau akan terjadi, yaitu ada true emergency dan false emergency. Kalau true emergency memang yang betul-betul kondisinya gawat. Nah, ini kondisi gawat itu versinya kita ya sebagai tenaga kesehatan dengan masyarakat yang mungkin barangkali tidak terpapar tentang ilmu kesehatan tentunya berbeda di lapangan ya. Kadang menurut mereka gawat dan harus segera dimasukkan atau dilakukan tindakan di UGD, sebetulnya mereka tidak ada kegawatan. Nah itu namanya false emergency. Kalau true emergency memang betul-betul kondisi yang gawat. Nah ini nanti akan membedakan menjadi dua yang kemudian menjadi masalah bagi teman-teman yang mungkin bertugas ya di UGD. Ini beberapa saya ambil data ya dari jurnal yang betul-betul ini sudah ada datanya, artinya ini bukan lagi sebagai isu, tapi ini sudah dilakukan penelitian dan ada buktinya. Nah, ini dikatakan bahwa di Amerika itu lebih dari 5 juta kasus trauma pada tahun 2011. Bisa dibayangkan sudah 10 tahun yang lalu, pasti tahun ini sudah sangat meningkat lagi.
Tapi saya tidak tahu pasti untuk statistiknya karena saat ini ada pandemi di seluruh dunia, ya saya tidak tahu bagaimana peningkatannya. Tapi kalau melihat dari kondisi kemajuan teknologi, kemudian transportasi dan lain sebagainya, tentu kejadian ini juga kemungkinan bisa meningkat. Sementara di Indonesia sendiri, kasus trauma itu menduduki peringkat pertama ya pada kasus bedah di samping kasus-kasus yang lain. Jadi ada apendik, ada BPH dan lain sebagainya. Kasus bedah ternyata trauma itu paling tinggi, paling tinggi kasusnya. Ini pada tahun 2010. Nah kebetulan kalau di kota-kota besar, feedback ya, kecilkan dulu sebentar. Di Indonesia itu menduduki peringkat pertama untuk kasus trauma ya pada kasus bedah ini. Nah 10 tahun terakhir ini pasti akan lebih banyak lagi juga. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk kasus trauma paling tinggi adalah kasus cedera kepala. Ya baik itu EDH ya, kemudian ada SAH, itu ternyata menduduki peringkat pertama. Ya, dan itu memang tingkat mortalitasnya sangat tinggi. Apalagi kalau seperti Bapak Ibu yang rumah sakitnya rujukan atau mungkin dekat dengan jalan raya, ya ini mungkin sudah tidak asing lagi dengan kasus cedera kepala. Ya, ini dari hasil penelitian itu bahwa kasus trauma tertinggi menunjukkan bahwa cedera kepala akan paling banyak. Saya mereview sedikit tentang bagaimana divisi trauma. Jadi trauma ini didefinisikan sebagai injury atau cedera yang dihasilkan dari berpindahnya energi dari lingkungan ke jaringan tubuh manusia. Itu trauma. Bisa diklasifikasikan sebagai trauma yang intensional, ya, yang disengaja tentunya ya seperti trauma atau cedera karena tindakan operasi, ya, dan tindakan yang lain terkait dengan terjadinya trauma. Kemudian trauma unintensional, yaitu yang tidak disengaja, ya seperti kecelakaan lalu lintas, jatuh dari ketinggian, ya. Kemudian kasus kriminal itu juga merupakan trauma yang tidak disengaja. Dari epidemiologi trauma, ya, ini di Amerika Serikat ternyata cukup tinggi, jadi 150.000 meninggal akibat trauma per tahunnya, ya, per tahunnya. Sekarang ya tentu berbeda lagi karena banyak kasus sekarang sedang pandemi COVID di seluruh dunia yang memang awalnya trauma, kemudian dia terpapar COVID, ya ini jadi bias apakah dia meninggalnya semata-mata karena trauma atau karena COVID, karena banyak juga kasus kejadian trauma yang kemudian setelah dilakukan screening, setelah dilakukan rapid test di situ ya, di UGD, kemudian baru diketahui atau ditegakkan diagnosisnya sebagai COVID. Nah kalau memang ini kemudian kondisinya memburuk, nah ini yang kemudian agak sulit membedakan kematiannya apakah murni karena COVID atau memang karena traumanya. Kemudian cedera yang tidak disengaja ini merupakan penyebab kematian kelima terbesar pada semua usia. Ya. Kemudian disebutkan juga ini merupakan kematian nomor 1 pada usia 1 sampai 34 tahun untuk trauma. Yang menjadi PR besar bagi kita ya sejawat untuk perawat adalah perawat memang dituntut harus mempunyai kompetensi untuk merawat pasien dengan trauma. Nah, hanya memang kita di lapangan ya, di lapangan barangkali nanti yang teman-teman berminat untuk ngambil spesialis ya silahkan. Nanti untuk spesialis medical bedah untuk yang ngambil subnya bagian trauma ya silahkan, atau gawat darurat yang subnya trauma, tapi saat ini belum ada program spesialisnya, baru dirumuskan ya. Jadi
silahkan mungkin akan mempunyai keahlian khusus di situ, ya. Tapi sebagai perawat secara general memang dia harus mempunyai kompetensi untuk merawat pasien dengan trauma. Terutama dari Himpunan Perawat Gawat Darurat Indonesia itu sudah merumuskan bagaimana kompetensi yang harus dipunyai oleh perawat, baik di tingkat dasar, kemudian intermediate maupun di tingkat advance. Itu sudah dirumuskan dari himpunan, ya, dari himpunan. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk mekanismenya cedera. Ini mengacu pada energi yang dipindahkan dari pasien yang mengalami trauma, ya, dari lingkungan. Umumnya kita mengkategorikan penyebab trauma ini dari mekanis, ini yang paling sering, kemudian elektrik, ya, elektrik, misalnya tersetrum listrik dan sebagainya, dari panas, ya, dari suhu panas. Saat kemarin ada erupsi Merapi, dan alhamdulillah jangkauannya tidak terlalu jauh awan panasnya, ya, hanya sekitar informasinya itu, ya, dari media sekitar 3 kilo. Jadi awan panasnya tidak seperti tahun 2010 yang dulu erupsi yang cukup makan banyak korban itu. Kemudian karena panas itu untuk usia lansia juga sering, lansia khususnya, ya, itu juga bisa terjadi heat stroke. Jadi karena terpapar suhu yang sangat ekstrim, kemudian ini mengalami cedera, ya, cedera mekanis. Jadi terpapar suhu yang sangat ekstrim. Kemudian bahan kimia, ini banyak sekarang kita dengar, ya, dipakai untuk kasus kriminal, ya. Kemudian dari radiasi, ya, dari radiasi itu penyebab cedera, ya, penyebab cedera. Untuk mekanismenya, ini mekanisme bisa ditimbulkan dari kecelakaan bermotor, ya. Sekarang saat ini ada PPKM, alhamdulillah kecelakaan bermotor turun, ya, dibanding kalau sebelum adanya PPKM, ya. Jadi trennya itu kalau hari malam libur dan lain sebagainya banyak kasus-kasus KLL, ya, kecelakaan lalu lintas. Saat ini alhamdulillah sudah turun. Kemudian jatuh, ya, terjatuh, kemudian terkena benda tumpul, kemudian tikaman, senjata tajam, dan luka tembak. Dapat juga disubkategorikan menjadi blan atau tumpul, jadi trauma tumpul itu karena misalnya kecelakaan kendaraan bermotor, ya, kemudian mungkin toraknya atau mungkin abdomennya menghantam setirnya itu, ya, kemudian terjatuh, kemudian akibat jabat juga sebagai dari trauma ini adalah penetrasi, yaitu luka tembus, ya, luka tembak, luka tusuk. Nah, ini seperti itu. Tapi secara global itu dikategorikan menjadi 5 tadi itu. Ini bagaimana mekanisme cedera? Ini kalau kita melihat dari energi yang dihasilkan, energi kinetik yang dihasilkan, ini sangat ditentukan oleh massa kali kecepatan. Jadi semakin besar massanya, semakin besar kecepatannya, maka destruksi atau kerusakan organnya akan semakin berat. Nah, ini kita bisa diperlihatkan pada gambar ini, pada kecepatan yang rendah dan kecepatan yang tinggi. Kalau dengan kecepatan yang rendah itu, untuk low velocity itu akan terjadi kerusakan hanya pada area yang kecil, ya, area yang kecil di situ, ya, terutama untuk yang terkena objek tadi itu. Tapi kalau ini kecepatannya tinggi, ya, disebutkan di situ akan terjadi kerusakan pada area yang sangat luas, ya, sangat luas. Kemudian ini akan terjadi tulangnya remuk, ya, tulangnya remuk kemudian bertebaran seperti itu. Nah, ini diilustrasikan seperti itu. Jadi kalau tadi massa kali kecepatannya, massanya lebih besar, kecepatannya lebih tinggi, maka kerusakannya akan lebih parah dibanding tadi dengan yang kecepatan rendah. Apalagi massanya lebih kecil, kecepatannya juga tidak terlalu tinggi, maka hasil energi kinetik yang dihasilkan juga semakin sedikit. Jadi kerusakannya juga akan semakin sedikit.
Untuk mekanisme cedera dasar, di sini disebutkan ada 3 kategori. Yang pertama adalah deselerasi cepat ke depan, ya, jadi rapid forward deceleration. Ini yang kedua adalah rapid vertical deceleration, jadi jatuh dari ketinggian. Yang ketiga adalah penetrasi proyektil, jadi luka tembak tadi itu. Ini secara garis besarnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada kecelakaan kendaraan bermotor, ya. Ini pertama adalah benturan mesin. Yang kedua benturan bodi, kemudian yang ketiga benturan organ. Ya, bagi teman-teman yang di UGD yang kaitannya dengan asuransi, ya, dengan visum, nah, seperti itu, ini sudah pasti nanti dari pihak terkait, dari pihak kepolisian melakukan olah TKP. Visum juga, ya, minta hasil visum dari dokter yang memeriksanya. Sesuai atau tidak, ya. Karena kalau hasil visumnya, mohon maaf ya, tidak sesuai dengan olah TKP-nya itu kadang juga akan menyaksikan, ya, apakah laporan tersebut bisa dipercaya atau tidak. Nah, itu. Ini dari gambaran cedera dapat dilihat berdasarkan satu tadi kerusakan kendaraan, ya. Bagi teman-teman yang tertarik ke forensic nursing, barangkali ini menarik, ya, karena nanti teman-teman bisa mempelajari, ya, menghubungkan bagaimana objek tadi yang menyebabkan cedera sama organ yang terjadi cedera. Ini ada korelasinya atau tidak. Ya, ini sudah digambarkan di sini bagaimana cedera yang dapat dilihat berdasarkan kerusakan kendaraan. Ya, kerusakan kendaraan. Tentunya ya itu sangat mudah sekali, ya. Dilihat dari kasat mata juga sangat mudah. Ketika rusaknya kendaraan di depan, ya kita berarti menubruk kendaraan depannya, ya, seperti itu. Kalau kerusakan kendaraan itu misal ada di belakang, ya berarti kita yang ditabrak. Itu kan sangat mudah, ya. Kemudian yang kedua adalah kerusakan bagian dalam kendaraan, ya, menunjukkan benturan penumpang dan lain sebagainya. Kemudian cedera korban, ya, bagian tubuh mana yang mengalami cedera. Nah, ini gambaran yang dapat dilihat dari bagaimana tadi proses terjadinya cedera, ya, mekanisme cederanya tadi itu. Tipe benturan atau tabrakan, ya. Ini ada tabrakan depan, ya, the head-on collision, ada tabrakan samping, ada tabrakan belakang, ada terguling, ya, ada terguling. Nah, ini tentunya sangat membantu sebetulnya kalau kita bisa mengamati tadi dari mekanisme cederanya tadi. Tentu waktu kita asesmen di UGD kan akan kita tanyakan, ya. Tadi kejadiannya seperti apa, kemudian tabrakan ada rivalnya atau tidak, kemudian jatuhnya ke depan atau ke samping, ya. Kemudian waktu jatuh tadi menggunakan pengaman atau helm atau tidak, misalnya pakai sepeda motor. Nah, tentu kita akan bisa nanti merunut, ya, atau kita bisa mencari kira-kira trauma yang terjadi itu di daerah mana, ya, dari tipe benturan ini tadi, tabrakan depan, tabrakan samping, tabrakan belakang, dan terguling. Jadi misal kecepatan tinggi kemudian terjadi rollover collision, jadi mobilnya berguling-guling seperti itu kalau dia tidak menggunakan seat belt, pasti kita bisa mendeskripsikan kira-kira yang terjadi trauma di mana saja. Saya lanjutkan untuk cedera karena benturan kaca depan. Ya, benturan kaca depan. Jadi akibat benturan mesin misalnya, kerusakan ini ada di bagian kendaraan depan. Nah, ini bagiannya polisi lalu lintas, ya. Ya, mungkin teman-teman ada yang dinas di kepolisian ini sudah kalau olah TKP sudah bisa
dilihat ini ya. Kemudian benturan bodi kendaraan, benturan organ. Nah, ini akan bisa diamati dari benturan kaca depan, misalnya menggunakan mobil ya, benturan kaca depan. Nanti ada gambar yang bisa saya tampilkan bagaimana prosesnya, kemudian sampai terjadi cedera pada organ-organ tertentu, tentunya yang ada di bagian depan. Kemudian cedera benturan setir, ya ini sering terjadi pada tabrakan depan, di mana pengemudi tidak menggunakan seat belt. Ya, tidak menggunakan seat belt, otomatis ketika terjadi benturan ya, pasti kan ada deselasi ke depan itu cepat pasti. Kalau tidak menggunakan seat belt ya resikonya torak kita membentur setir, ya mungkin kepala kita membentur kaca, ya atau mungkin kalau tidak mengemudi ya kena dashboardnya seperti itu. Nah, ini akan terjadi pada trauma pada muka, leher, torak, dan abdomen. Berdasarkan konsep 3 benturan, maka harus diperiksa tadi ada benturan mesin, benturan bodi, ada benturan organ. Di situ akan kita lihat besarnya kerusakan bagian depan, kerusakan setir. Kalau setirnya sampai bengkok seperti itu, kita sudah bisa menganalisa. Jadi begitu kuatnya tadi terjadinya benturan dan kecepatannya cukup tinggi. Ya. Kemudian benturan organ, jejas trauma pada kulit. Ini jejasnya terjadi di mana? Ya, di mana? Kemudian ini akan kita dapat menganalisa nanti untuk yang terjadi trauma pada organ mana. Ini cedera pada dashboard, jadi pada penumpang juga yang tidak pakai seat belt. Ini bisa terjadi cedera pada muka, ya, kemudian lutut, kemudian pada pelvis. Ya. Berdasarkan 3 konsep tadi juga perlu dicatat ini tadi. Benturannya pada mesin, ya, kerusakan mobil, terjadi kerusakan mobil, benturannya bodi, kerusakan pada dashboard. Maksudnya pada mesin itu mungkin mobil yang mesinnya ada di depan ya, sekarang model apa SUV ya, itu SUV itu mesinnya di depan, itu berarti terjadi kerusakan mesin di situ. Benturannya keras ya, akan terjadi kerusakan mesin. Benturan bodi ya, akan terjadi kerusakan pada dashboard. Kemudian yang organ terkena tentu organ yang bagian depan tadi itu, muka, kemudian trauma kepala, kemudian leher, kemudian pelvis, mungkin cedera lutut seperti itu. Baik, ini untuk bagaimana pola cederanya, ya pola cederanya. Jadi pola cederanya ketika terjadi trauma, ya ini ditabrakan bagian depan, frontal impact, ya. Ini spider web atau apa, balls eyes pattern di kaca depan mobil itu, ya. Kemudian kalau kacanya pecah berarti benturannya sangat keras. Tapi kalau kemudian dia hanya membentuk retak, kemudian membentuk spider web seperti jaring laba-laba gitu ya, tidak sampai pecah tapi retak. Nah, itu kemungkinan yang akan terjadi. Ini adalah pada fraktur servikal, trauma muka, kemudian frail chest. Nah, frail chest ini dan trauma tumpul. Frail chest nanti sebetulnya saat di lapangan itu kalau memang betul frail chest ini bisa diamati dengan mudah ya, dilihat bisa dengan mudah. Setir mobil sampai bengkok. Nah, ini kemudian yang mungkin menyebabkan frail chest tadi. Jadi ketika terjadi frail chest itu fraktur pada koste itu yang terjadi fraktur tidak hanya satu fragmen saja, tapi lebih dari 1 atau 2 fragmen yang fraktur. Jadi nanti ketika kita inspirasi, idealnya kan dinding torak terangkat. Tapi kalau terjadi frail chest itu justru dinding torak itu karena tadi patah ya, fragmen tulangnya tidak hanya 1 yang patahnya, maka dia akan tertinggal. Nah, dia cekung kelihatan itu kalau pasiennya ngeluh sesek, kemudian dia nafas, ketika dibuka dinding toraknya itu bisa dilihat. Kemudian trauma tumpul tentu juga ada jejasnya, ya, ada jejasnya yang bisa dilihat di situ. Trauma tumpul, ya, ini trauma tumpul karena dulu, terutama untuk pasien lansia ini, kita jangan, kalau memang dari awalnya tidak tahu riwayatnya, kita jangan terburu-buru
menjustifikasi bahwa itu jejas, ya, trauma tumpul. Karena pernah kejadian pasien head stroke, ya, head stroke itu ketika dirangsang nyeri di sternumnya itu, maka kulitnya itu akan mengelupas. Ya, kalau kita tidak tahu riwayatnya, tentu waktu datang ke UGD kita indikasikan itu sebagai jejas. Ya, maka kita tanyakan dulu tadi, kira-kira ini tadi lukanya kenapa gitu. Jadi supaya tidak bias. Maksud saya supaya tidak bias, itu bukan jejas. Ya, tapi memang kulitnya yang mengelupas karena tadi head stroke. Kemudian jejak bekas lutut pada dashboard, ya, pada dashboard. Nah, ini kalau tadi seat belt-nya yang dipasang misalnya di atas saja, hanya di kalungke saja, itu otomatis yang bawah kan tidak terfiksasi pinggulnya. Ya bisa saja nanti ketika terjadi tabrakan, maka lutut itu akan menghantam ke dashboard, kemudian bisa terjadi dislokasi lutut. Ya, mungkin femur dan panggulnya juga bisa terjadi dislokasi atau mungkin fraktur di situ kalau benturannya terlalu kuat. Kemudian untuk tabrakan samping, ya, ini adanya kontak antara kepala dengan jendela samping mobil, kemudian pintu mobil masuk ke bagian kursi penumpang. Ya, ini kalau tabrakannya sangat kuat dan tidak menggunakan seat belt. Nah, ini akan terjadi, kemungkinan trauma yang terjadi adalah cedera servikal, kemudian trauma kepala, lateral fail chest, kemudian ruptur hepar atau limpa. Ya, ini tentu dari arah, ya, dari arah terjadinya benturan atau tabrakan tadi, maka organ yang terjadi benturan itu yang kemungkinan akan diindikasikan akan terjadinya trauma. Ya, untuk penegakan diagnosis lebih lanjut ya nanti tentu setelah pasien stabil ada di gawat darurat, kemudian nanti dilakukan pemeriksaan penunjang. Tapi paling tidak dari awal kita sudah mempunyai mindset atau mempunyai pemikiran bahwa kalau mekanisme cedera ini tadi sudah digambarkan atau sudah diceritakan oleh pasien atau siapa saja saksi yang mengetahui atau mungkin penumpang lain yang selamat, maka kita sudah bisa melakukan treatment, beberapa treatment. Ya, kalau tadi misalnya tabrakan depan, otomatis kita curiga fraktur servikal, bla 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 seperti itu. Otomatis kan sudah langsung protokol untuk ATLS, ya, langsung dipasang dengan cervical collar seperti itu, kemudian diobservasi, kemudian dilakukan pemeriksaan foto servikal untuk penegakan diagnosis. Kira-kira seperti itu untuk tindak lanjutnya. Ya. Nah, ini tadi yang terjadi benturan pada kaca tapi tidak sampai retak ini. Ya, kalau ini tidak menggunakan seat belt pasti bagian wajah, ya, kemudian bagian kepala frontal yang depan pasti akan menghantam kaca. Kalau hantamannya kuat tidak menutup kemungkinan servikalnya juga akan terjadi cedera di situ. Nah, ini tadi yang dideskripsikan dalam slide sebelumnya. Nah, ini kalau yang sampai setirnya bengkok, ini sudah pasti ini. Ya, kecuali memang ada masalah dengan kondisi setirnya, misalnya sudah aus, ya. Tapi kalau memang mobilnya masih bagus, sampai setirnya bengkok, berarti sudah bisa dianalisis kecepatan untuk terjadinya kecelakaan cukup tinggi kecepatannya. Ini yang dashboard, ya, dashboard entah itu bentur ke muka, wajah, atau mungkin lutut yang bentur ke situ ketika terjadi benturan dengan rivalnya atau rival kecelakaan yang ada di depannya, ya, di situ. Nah, ini perubahan pada bentuk pedal. Jadi tentu ketika terjadi kecelakaan ini sudah dalam kondisi panik umumnya, ya, si pengemudi ini akan kemudian melakukan pengereman sekuat-kuatnya, ya. Ketika terjadi benturan ditahan dengan tadi itu, maka dari pedal rem ini sudah kelihatan membengkok, ya, karena kekuatannya yang sangat kuat tadi itu. Nah, ini ketika terjadi benturan pada bagian depan, ya, bagian depan. Ini yang akan terjadi adalah kalau terjadi pada benturan depan, ya,
Ini akan terjadi kalau membentur toraknya, membentur setirnya, ya pasti akan terjadi trauma pada dinding toraknya itu. Bisa flail chest, ya, flail chest nanti bisa hemototorak, ya bisa pneumotorak dan lain sebagainya. Nah, itu nanti setelah ada pemeriksaan penunjang. Tapi paling tidak nanti dari klinis awal waktu kita lakukan asesmen bisa kita analisa kira-kira pasien ini akibat benturan depan membentur setir mobil, dinding toraknya terkena, ada jejaknya di bagian mana. Nah, kita observasi, kita lakukan asesmen di situ. Kalau memerlukan tindakan segera, ya misalnya tindakan segera, ternyata pasien ini mengalami pneumotorak, ya tension pneumotorak misalnya. Tentu kan tindakan segera sudah bisa dilakukan kalau memang itu di lapangan, ya di lapangan. Jadi belum sampai ke rumah sakit. Tentunya Bapak Ibu teman-teman yang sudah mempunyai kompetensi untuk chest dekompresi, ya bisa dilakukan karena itu untuk life saving, ya. Jadi teman-teman dengan mengetahui seperti ini, ketika melakukan asesmen bisa melakukan diagnosis awal, ya diagnosis awal atau masalah awal yang bisa ditangani segera. Ini akibat kecelakaan depan, ya, yang kemungkinan terjadi, yaitu adanya cedera pada leher, kemudian pada laring, pada trakea, ya, kemudian fraktur sternum, ya, karena membentur setir tadi itu, bisa terjadi kontusio pada miokardial, kemudian tamponade jantung. Nah, ini tamponade jantung ini juga memang harus harus perlu tindakan segera dilakukan perikardiosintesis. Kemudian terjadi pneumotorak, hemototorak, baik chest sampai mungkin intraabdominal injury, jadi trauma abdomen, ya, trauma abdomen. Jadi sangat kompleks sekali ini ketika terjadi trauma. Jadi umumnya pada pasien-pasien trauma ini tidak berdiri sendiri. Jadi kerusakan organ itu tidak berdiri sendiri, ya. Jadi tentunya waktu melakukan asesmen memang betul-betul dilakukan secara komprehensif, head to toe, jangan sampai ada yang kelewat, ya, ya, karena ada kejadian, jadi ketika pasien datang ke UGD, ya, di rumah sakit luar sana, ya, itu karena terlihat fraktur, kemudian yang di asesmen frakturnya saja. Yang dilakukan tindakan intervensi frakturnya saja. Tapi ternyata ada penurunan GCS dan lain sebagainya, kemudian sudah kondisinya memburuk, baru dilakukan pemeriksaan MSCT. Ternyata dia mengalami cedera kepala. Nah, mestinya kalau cedera kepala itu bisa dideteksi dari awal, ini bisa secara simultan untuk penanganannya. Yang frakturnya juga ditangani, yang cedera kepalanya juga ditangani, tentunya survival pasien akan lebih baik. Jadi teman-teman, Bapak Ibu mungkin yang sudah pengalaman di UGD tentu sudah tidak asing lagi. Mestinya kalau ada pasien trauma, ya asesmennya memang harus lengkap, ya, head to toe, kemudian dilakukan lock roll, semua harus dideteksi. Adakah jejas, ada trauma di mana dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika nanti terjadi cedera, maka semuanya bisa dilakukan tindakan. Tadi tidak kelewat seperti tadi itu, kasus tadi itu, ya. Nah, ini akibat frontal depan, ya. Ini untuk yang tidak menggunakan seat belt, ada yang menggunakan seat belt tapi hanya bawahnya saja, ya. Ada juga yang cuma dikalungkan atas. Kalau dikalungkan atas, kemudian nanti pinggangnya, ya, tulang pinggangnya, panggulnya yang kemudian nanti akan membentur ke depan. Kalau yang diikatkan hanya pinggangnya saja, kemungkinan nanti bagian kepala depan itu yang akan membentur kaca. Ya, ini kira-kira ilustrasi dari gambar itu seperti itu. Ini tabrakan samping, ya, banyak mobil kayak gini, ya, di Poltabes, ya, yang pasca kecelakaan. Ya. Deselerasi cepat vertikal, jadi jatuh dari ketinggian. Ini yang perlu dilakukan asesmen. Tentu harus ditanyakan jarak ketinggiannya berapa, ya, bagian tubuh yang membentur yang mana dulu, ya, kepala, ya, kemudian apakah
tulang duduk tadi, bokongnya tadi jatuh duluan, ya, atau kakinya yang jatuh. Nah, ini tentu juga nanti akan sebagai guide ya, sebagai guide kira-kira akan terjadi kerusakan organnya di mana. Kemudian permukaannya yang terbentur. Ya, permukaan yang terbentur itu keras atau lunak. Itu juga sangat menentukan kerusakan organ. Kelompok yang sering terkena ini dewasa dan anak yang kurang dari 5 tahun, ya, anak dari balita. Jadi balita itu kalau tidak di dalam pengawasan pengasuh atau orang tuanya kadang sering naik-naik, ya, naik-naik ke atas, manjat meja dan lain sebagainya, itu jadi jatuh, ya. Kalau dewasa ya karena aktivitasnya yang sangat tinggi, ya tentu yang betulin genteng, ya, kemudian yang punya pekerjaan di lapangan sebagai tukang instalasi listrik dan sebagainya itu kan resiko, sangat beresiko. Jadi memang harus safety mestinya. Kemungkinan cedera yang terjadi adalah ini, patah tulang kaki atau tungkai, kemudian cedera pelvis, panggul, kemudian beban deselerasi vertikal pada alat-alat tubuh, fraktur koles, pergelangan tangan. Ketika terjadi jatuh dari ketinggian biasanya itu secara apa ya, secara otomatis ya, secara otomatis kita tangannya sudah ini nahan dulu. Nah, itu sering terjadi fraktur koles. Fraktur koles. Kalau ini yang jatuh dari ketinggian ya, kepalanya misalnya di kolam renang ya, di kolam renang. Ini kemudian kepalanya membentur lantai dasar kolam renang, ini juga akan terjadi pada kepala, pada servikalnya, seperti itu. Kemudian yang ini adalah luka tusuk dan luka tembak. Ya, kalau luka tusuk seperti ini ya sudah bisa dilihat yang organ yang terkena mana, kemudian luka tembak ini juga titik lukanya ada di sebelah mana ya, seperti itu. Kalau luka tusuk seperti ini yang objeknya masih nempel ya mestinya tidak boleh dicabut, ya, jangan dicabut. Entah itu objek benda tajam, entah itu objek seperti kayu seperti ini. Jadi usahakan ini tetap dibawa sampai ke UGD ya. Kalau itu dibawa ke rumah sakit, dibawa ke UGD, dipertahankan sampai nanti betul-betul dilakukan pemeriksaan penunjang. Itu organ yang terkena objek ini betul-betul aman. Nanti baru dilakukan pelepasan atau dicabut, ya, tentunya dengan sangat hati-hati karena fungsi daripada objek ini, objek yang menusuk ini fungsinya adalah sebagai tampon. Jadi kalau ini kemudian nusuk, kemudian dia mengenai pembuluh darah yang besar, tentu ini adalah sebagai tampon, akan menyumbat, akan menutup sehingga perdarahan bisa dicegah dulu. Nah, nanti kalau itu setelah dilakukan pemeriksaan penunjang mungkin dengan foto ya, foto rongsen atau mungkin dengan USG ternyata nanti di situ organnya misalnya ada yang terkena, maka ini harus dilepas dulu di meja operasi. Jadi alatnya sudah siap semua, kemungkinan terjadi perdarahan bisa segera ditangani ya. Kemudian terjadi kerusakan organ di situ juga sudah langsung bisa ditangani. Jadi dipertahankan dulu. Termasuk yang kena panah ya, kena panah karena pernah saya mendapati pasien itu terkena panah itu juga dipegangi terus ya, sampai ke rumah sakit, sampai pemeriksaan penunjang jadi, nanti baru bisa dilepas nanti setelah memang sudah bisa dipastikan bahwa organ-organ yang terkena bagian mana saja dan harus dilakukan tindakan operasi ya. Nah, ini luka tembus. Luka tembus kalau karena peluru ya ini tergantung dari jarak dan jenis senjatanya ya. Kemudian kecepatan dan arahnya. Kemudian pisau, kemudian benda asing yang lain ya. Benda asing lain kan banyak itu ya, ada panah, ada busur dan lain sebagainya yang sering terjadi di media ya. Saya lihat di media gitu. Nah, ini kalau terjadi luka tembus ya, luka tembus. Jadi kalau sudah di luka tembus seperti ini yang perlu dipikirkan adalah bagaimana organ yang di dalamnya, karena memang untuk muaranya atau tempat
tempat masuknya benda itu, kalau misal itu peluru atau benda yang memang kecil yang tidak terlihat, itu biasanya sangat kecil, ya. Pintu masuknya sangat kecil. Jadi objeknya kadang tidak terlihat, misalnya kena peluru senapan angin seperti itu kan. Nah, itu juga kita harus dilakukan penunjang dulu, dilakukan pemeriksaan radiologis, nanti baru kelihatan objeknya ada di posisinya di mana. Apakah masih bersarang di dalam atau sudah tembus keluar. Kalau tembus keluar tentunya ada luka, ada 2 luka, luka yang masuk sama yang keluar. Nah, ini bisa dilihat ya, gambar yang ada di sini adalah hasil pemeriksaan radiologis yang bisa memperlihatkan bagaimana objek itu ada di dalam organ kita ya, ada di kepala ya. Bendanya, objeknya ada sampai mana. Nah, ini luka tembus. Baik, itu untuk review sedikit mengenai trauma. Jadi trauma itu sebenarnya sangat luas ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, jadi ada trauma kepala, ada trauma torak, trauma abdomen, kemudian ada ya banyak ya. Tentu tidak bisa dibahas satu persatu, ini hanya secara general saja untuk traumanya. Kemudian akan saya lanjutkan untuk proses keperawatan di gawat darurat. Itu mulai sama, nursing proses sama, dari proses asesmen sampai dengan evaluasi. Ya, itu dilakukan semua. Jadi sama dengan di rawat inap, hanya bedanya adalah metode atau instrumen yang digunakan di gawat darurat sama di rawat inap tentu berbeda. Kalau di gawat darurat, baik untuk medis ya, untuk dokter ya, maupun untuk perawat yang ada di gawat darurat, asesmennya adalah sama, yaitu primary survey dan secondary survey. Jadi mungkin bagi teman-teman yang masih baru fresh graduate, kalau Bapak Ibu yang sudah senior mungkin sudah paham. Jadi ketika nanti di IGD ya tidak lagi menggunakan Gordon, menggunakan Henderson, karena itu tidak relevan. Ya, tidak relevan karena mestinya yang diambil di IGD adalah masalah kegawatan. Jadi kalau bilang masalah Henderson, misalnya personal hygiene seperti itu, tentu di IGD bukan masalah kegawatan, ya. Artinya apa? Di IGD respon time-nya, ya, holding time-nya itu sangat singkat. Jadi di IGD hanya untuk proses resusitasi dan stabilisasi. Dan holding time-nya di situ mestinya maksimal hanya 6 jam. 6 jam. Artinya selama 6 jam pasien itu pun mengalami gangguan personal hygiene, misalnya badannya masih kotor, tidak mandi, itu tidak dilakukan intervensi pun tidak akan mengancam nyawa. Ya, tidak mengancam nyawa. Jadi mestinya teman-teman tidak mengambil diagnosa itu di ranah keperawatan gawat darurat karena tidak relevan. Ya, tidak relevan. Kemudian ada lagi diagnosis yang mungkin muncul. Ya kalau itu ya silakan, tapi sebetulnya intervensinya juga tidak banyak. Misalnya nutrisi kurang dari kebutuhan, seperti itu ya. Karena dihitung tadi RBW-nya atau BMI-nya tadi turun. Ini kategori kurus. Nah, itu diintervensi juga di gawat darurat. Kebetulan di tempat saya bekerja itu memang disediakan nutrisi untuk pasien yang lebih dari 6 jam diberi makan. Nah, di rumah sakit lain saya tidak tahu apakah pasien itu diberikan nutrisi, itu pun juga belum dengan penghitungan diet yang memang dibutuhkan. Artinya hanya sekedar memberikan makan saja, ya. Itu saja. Jadi yang ya gizinya standar gitu, tidak gizi untuk diet. Artinya diagnosa itu tidak bisa diselesaikan di unit gawat darurat. Ya, karena satu tadi, respon time-nya sangat singkat. Kemudian diagnosa itu tidak mengancam nyawa, ya, bukan diagnosa kegawatan. Jadi mohon nanti dilakukan asesmen atau diambil permasalahan yang memang ada kegawatannya. Nah, instrumen yang dipakai di gawat darurat, baik emergency medical, nursing medical itu semuanya menggunakan
instrumen yang sama, primary survey dan secondary survey. Dan di sini bedanya sama di Radkinab, ya. Untuk setiap permasalahan yang muncul dari asesmen ini, itu secara simultan langsung dilakukan tindakan, dilakukan intervensi, langsung diimplementasikan. Jadi sebagai contoh misalnya kita membahas tentang RW, ya. RW ketika terjadi obstruksi, kita waktu melakukan asesmen mengkaji, ada enggak tanda-tanda obstruksi ini? Obstruksi misal parsial, suaranya ada tapi seperti terjepit kecil, kemudian dia lama-lama kelihatan cyanosis dan dia panik seperti itu, ya. Nah, kita akan segera mengecek, langsung melakukan tindakan, ya. Pasti membebaskan jalan nafas. Ya, kalau itu bendanya kelihatan, ya bisa dilihat, ya silakan diambil. Kalau tidak bisa, ya tadi dengan teknik-teknik tadi yang sudah nanti diajarkan di bagaimana cara membebaskan jalan nafas dari benda asing, FBAO itu tadi, foreign benda asing tadi, ya, korpal. Nah, itu sebagai ilustrasi. Jadi semua masalah yang ditemukan pada waktu melakukan asesmen itu secara simultan langsung dilakukan tindakan. Untuk primary survey meliputi 5 item, jadi dari jalan nafas, kemudian breathing, sirkulasi, dan disability, dan exposure, ya, exposure. Ini untuk primary survey. Di primary survey untuk RW itu juga yang harus diwaspadai adalah cervical control. Cervical control. Jadi ini untuk leher ini betul-betul dilakukan pengawasan atau dilakukan asesmen, ya, dilakukan asesmen. Misalnya kalau tadi terjadi benturan tadi dari riwayatnya tadi benturan depan, kemudian benturan depan, kemudian apalagi ada jejas, ya, di supraklavikula seperti itu ya langsung dilakukan pasang cervical collar. Jadi tidak menunggu asesmen nanti selesai dulu baru dilakukan tindakan. Tadi kita secara simultan. Kemudian yang pertama dilakukan adalah buka jalan nafas. Ya, ini yang dengan manual, dengan chin lift, dengan jaw thrust kita lihat bagaimana kondisi pasiennya. Kalau misalnya ini curiga cedera trauma leher, ya jangan dilakukan chin lift atau head tilt seperti ini, ya, head tilt atau dilakukan chin lift. Ini justru nanti akan lebih memperberat kondisi ini cedera cervicalnya. Ya tadi dengan satu cara yaitu dengan jaw thrust, ya, dicakilkan. Kemudian inspeksi adanya sumbatan jalan nafas. Ya, ini dibuka mulutnya, betul-betul dibuka, ya, dibuka mulutnya, dilihat ada benda asing atau tidak. Ya, siapa tahu kan namanya kejadian kecelakaan, barangkali pasien memang sedang makan, ya, sedang makan, misal bendanya padat, makan bakso mungkin seperti itu, kemudian terjadi kecelakaan, kemudian dia terpental, otomatis baksonya masih tersisa itu di jalan nafas. Nah itu kemudian yang kan bisa saja akan menjadi sumbatan di situ. Kita lihat saja dulu, dibuka jalan nafasnya, kelihatan enggak bendanya? Kalau tidak kelihatan, kita lihat ada ini darah atau muntahan atau mungkin lidahnya yang memang jatuh ke belakang, misal pasiennya nggak sadar, lidahnya jatuh ke belakang, atau mungkin ada pembengkakan di situ, ya, bisa saja terjadi odem laring dan sebagainya, misalnya pas ada kebakaran, ya, kebakaran seperti itu, cedera inhalasi itu. Nah, kemudian jika jalan nafas tidak paten, segera buka jalan nafas tadi yang tidak dengan alat, mungkin bisa dilakukan head tilt chin lift, atau mungkin kalau cedera tulang leher dengan jaw thrust. Kalau jalan nafas misalnya tidak paten, mau misalnya sudah membawa emergency kit, ya, sudah ada semua, silakan dipasang saja. Kalau pasiennya memang nggak sadar, dipasang OPA, ya, seperti itu. Jika pasien dapat berbicara, pastikan bahwa pasien itu bisa bicara adalah jalan nafasnya paten. Ya, jika ditanya Pak, namanya siapa, gitu, dia bisa ngomong dengan jelas, maka bisa dipastikan jalan nafasnya paten. Kemudian setiap trauma yang terjadi di atas garis puting susu, ya, vertikal harus diimobilisasi. Nah,
kita selalu curiga adanya cedera servikal. Baru nanti setelah dilakukan pemeriksaan foto servikal, mohon maaf mungkin bisa di-mute dulu speakernya. Ya, baru nanti dipasang cervical collar. Kemudian pasang alat bantu RW yang memang dibutuhkan itu untuk RW-nya. Nah, ini masalah di RW. Saya tidak menyatakan dengan diagnosis ya, tapi saya menyatakan dengan masalah keperawatan. Kalau diagnosis silakan teman-teman menggunakan Nanda atau menggunakan SDKI yang dari PPNI silakan, itu sudah dirumuskan. Ya, saya hanya menyampaikan permasalahan yang ada di masalah keperawatan. Misalnya di RW ada masalah jalan nafas misalnya ada obstruksi tadi itu ya, ada sesak nafas, kemudian penurunan atau tidak adanya pergerakan nafas, cyanosis, lagi ada benda asing di jalan nafas. Nah, ini intervensinya tadi membuka jalan nafas, trust chin lift section. Nah, karena ini terkait kompetensi, terkait dengan mohon maaf di-mute dulu mungkin speakernya ya. Tahun lalu itu gue cancel, jadi itu gue tahun lalu. Tiba-tiba beberapa minggu yang lalu itu gue dikabarin sama BMW tahun ini mereka. Ya, ini masuk dalam kompetensi mandiri tadi itu, ya mandiri. Meskipun ini sebetulnya untuk kompetensi mandiri itu tidak dibatasi hanya di trauma saja, tapi karena konteks kita trauma, jadi saya tampilkan yang untuk trauma saja. Ya, di jauh trust, ada chin lift, ya. Kemudian section ini adalah kompetensi mandiri. Kemudian alat bantu untuk membuka jalan nafas, ya. Ini dengan RW, dengan oral RW. Kalau dengan endotracheal tube, ya, endotracheal tube ini saya sampaikan tergantung dari SPO atau kebijakan dari rumah sakit masing-masing. Karena saya teman saya yang dari rumah sakit yang lain di SPU itu bisa sudah dibunyikan bahwa untuk intubasi bisa dikerjakan oleh perawat, ya tentu mungkin klasifikasi perawatnya yang mungkin PK3 atau mungkin PPJA dan sebagainya saya tidak tahu persis, tapi di SPO yang sudah ditetapkan oleh direktur itu melegalkan bahwa tindakan itu bisa dilakukan oleh perawat, silakan. Ya, tapi kalau di tempat kami ini masih menggunakan tindakan kolaborasi, ya, tindakan kolaborasi, ya, tindakan kolaborasi karena kebetulan di tempat kami adalah rumah sakit pendidikan yang dokternya selalu on-site di situ, jadi tidak ada alasan lagi memang ketika ada permasalahan dengan jalan nafas ini dokter tidak di tempat, pasti dokter sudah ada di tempat. Ya mungkin untuk rumah sakit yang lain yang mungkin dokternya tidak standby di tempat, artinya dia mungkin di ruangan lain, ya itu mungkin sudah diakomodir dalam SPO itu. Kemudian untuk tindakan pembedahan ada krikotirotomi, kemudian ada tracheostomi, tentu ini adalah tindakan medis yang ini merupakan kompetensi kolaboratif. Tapi teman-teman memang dituntut untuk bisa mengidentifikasi apakah ini perlu tindakan pembedahan atau tidak kalau teman-teman dalam hal ini melakukan asesmen pada gangguan jalan nafas. Ya. Misalnya ini pasiennya terjadi gangguan jalan nafas, tadi sudah terjadi odem laring, ya. Terjadi odem laring, dipasang intubasi misalnya, sudah memang dibolehkan untuk teman-teman perawat memasang intubasi, tapi tidak berhasil karena sudah odem laring. Mau tidak mau nanti tindakan yang selanjutnya teman-teman kan sudah tahu bahwa ini harus dilakukan krikotirotomi atau dengan tracheostomi. Ya tentu ini teman-teman, tugas teman-teman yang harus menyampaikan atau berkolaborasi dengan medis. Nah itu ilustrasinya seperti itu. Kemudian yang berikutnya masih di RW, ini cedera inhalasi. Ya, cedera inhalasi misalnya karena adanya kebakaran, ya, kebakaran, riwayat terpajan panas dalam ruang tertutup, atau mungkin seperti kemarin erupsi, ya, erupsi Gunung Merapi, kemudian ada sesak, suara serak, kemudian seputum kehitaman, jadi ada jeladanya,
Kalau kita lihat itu kalau memang itu karena kombusio, itu sisa jeladanya itu masih ada ya, angus di lubang hidung gitu ya, itu masih ada. Kemudian bisa saja kalau memang keluar sekutumnya jadi campur hitam karena campur karbon. Luka bakar di muka atau di leher ya, terutama kalau kita cedera inhalasi, kalau yang laki-laki ya tentu sudah bisa dilihat di situ ya, mungkin kumisnya ikut kebakar ya, ikut kebakar walaupun hanya tadinya lurus kemudian jadi karena panas kan bakar jadi keriting atau mengkerut seperti itu. Nah, itu sebagai tanda-tandanya. Intervensi berikan oksigen dengan FiO2 yang tinggi ya. Jadi tentu nanti dalam pemberian oksigen ada panduannya ya, tapi paling tidak untuk inisial awal kalau memang ini curiga cedera inhalasi, ini direkomendasikan memberikan oksigen dengan FiO2 yang tinggi, yaitu dengan masker non-rebreathing ya. Atau perlu kalau memang pasiennya tidak sadar, dia sudah istilahnya tidak ada kuat nafasnya, ya harus dibantu untuk ventilasinya. Kemudian lakukan intubasi endotrakeal sesegera mungkin. Ya, ini bila memungkinkan. Ya, bila mungkin. Kalau tidak memungkinkan tadi karena odem laring seperti itu, ya nanti kolaborasi untuk tindakan pembedahan selanjutnya. Mungkin dengan tracheostomi. Itu untuk masalah yang di RW. Nah, tadi untuk teman-teman, jadi untuk pembebasan jalan nafas, untuk teman-teman yang masih fresh graduate ya, yang baru lulus mungkin di lapangan belum lama ya, belum menemukan kasus. Jadi kasus-kasus yang seperti ini, pasien dengan sadar ada gangguan di jalan nafas, ini langsung dilakukan periksa jalan nafas. Dibuka dulu. Baru nanti kalau memang diketahui ada benda asing, ya baru dilakukan finger swab. Ya disapu, disapu dibersihkan mulutnya, ya seperti itu. Dengan catatan tadi pasiennya tidak sadar, ya tidak sadar. Kalau pasiennya misal dirangsang di dagunya di sini dia masih ada kontraksi, ada respon melawan. Jangan sekali-kali memasukkan tangan finger swab tadi itu. Karena kemungkinan pasien tiba-tiba sadar atau dia mungkin kejang, tangannya nanti bisa tergigit. Jadi hati-hati. Pastikan bahwa ini sudah betul-betul rileks, baru masukkan tangan Anda supaya tentunya sudah menggunakan APD supaya aman. Ya. Finger swab. Jadi untuk mengeluarkan benda asing yang kelihatan, kalau yang jauh tidak kelihatan, jangan coba-coba menggunakan finger swab karena obyeknya juga akan masuk semakin dalam, apalagi kalau obyeknya itu licin, ya seperti gel atau bola yang bentuknya bulat seperti itu, jangan dicoba karena obyeknya akan masuk lebih dalam lagi. Ini untuk teknik jautras dan intubasi, dan nggak asing lagi. Nah, ini jautras ya, modifikasi. Jadi hanya dicakilkan saja, jadi rahang bawah diangkat saja, rahang bawah diangkat. Jadi kita tidak manipulasi kepala bagian belakang karena ini tadi akan memperberat cedera di lehernya. Kemudian nasofaringal cup ya, bisa kalau memang dengan OPA tadi ternyata dengan OPA terjadi mulutnya ya ada kerusakan di situ, tidak bisa ya masukkan dengan nasofaringal. Nah, ini dengan OPA, tapi harus dengan ukuran yang pas. Ya, ini sudah ditunjukkan di gambar. Jadi dari angulus mandibula ini ya, kemudian sampai ke garis hayal mulut, bibir itu, supaya nanti masuknya pas. Jadi jangan dipaksakan kalau terlalu besar kemudian dipasang. Ya. Karena nanti bisa terjadi kalau ujungnya nanti terlalu masuk bisa terjadi refleks vagal. Ya, jadi harus hati-hati. Refleks vagal ya nanti ares pasiennya. Memang harus betul-betul pas. Jadi namanya orofaring ya tentu ujungnya masuk ke orofaring, tidak ya hanya sampai ke orofaring. Kemudian ini teknik section. Jadi section juga harus hati-hati. Silakan section secara aman ya, tidak boleh lebih dari berapa dulu pernah dilakukan penelitian kalau tidak salah tidak boleh lebih dari 15 detik ya.
Ya, supaya nanti apalagi pasien yang sudah hipoksi, kalau terlalu lama di section, oksigennya ketarik semua, tambah hipoksi nanti. Ini teknik intubasi, ini nanti dilakukan oleh medis atau mungkin kalau teman-teman yang sudah diakomodir di SPO ya dipersilahkan. Bapak Ibu sudah mahir ini. Ya, dalam pemberian oksigenasi itu sesuai dengan teori Maslow ya, bahwa ini merupakan kebutuhan dasar hidup manusia. Ya, hanya kita dulu panduannya memang mungkin beberapa belum tahu, tapi sebagai indikasi untuk pemberian oksigen dengan menggunakan oksimetri. Jadi Bapak Ibu teman-teman kemarin yang sudah dinas di COVID ya, di pandemi COVID kemarin kan sekarang alhamdulillah sudah mulai turun. Sudah turun ya, bukan mulai tapi sudah turun. Kemarin itu sangat vital sekali namanya oksimetri. Ya, karena itu untuk mengindikasikan tadi itu bagaimana perlu tidaknya pemberian oksigenasi. Ya, ya ini adalah sebagai panduannya. Jadi dari hasil pemeriksaan tadi, kalau memang oksimeternya 95 sampai 100 masih dikatakan normal, ya. Misalnya untuk maintenance silakan diberikan dengan kanul, kanul yang 4 liter per menit atau kurang. Ya. Kemudian kalau sudah 90 sampai 95 ini sudah dikatakan hipoksi ringan sedang. Ini menggunakan face mask. Ya, kalau menggunakan kanul, FiO2-nya kan hanya sedikit, jadi nggak cukup. Paling hanya 20% apa berapa itu ya, 20%. Kalau menggunakan face mask ini, atau simple mask, 6-10 liter, ya bisa sampai 40%. Kemudian kalau sudah 85-90 itu sudah hipoksi sedang berat. Apalagi sudah di bawah 90 ini sudah harus mestinya sudah langsung dilakukan intubasi, ya, dilakukan intubasi. Ini sudah mengancam nyawa. Karena kalau kemarin saat ini ya saya katakan saat ini dalam pengukuran hasil oksimetri itu ternyata karena ada mungkin karena kita konteksnya sekarang trauma, tapi kalau bicara dikaitkan dengan pandemi karena ada bronkopneumonia perburukannya sangat cepat. Ya, perburukannya sangat cepat karena memang dari virulensi COVID itu sendiri yang memang cepat memperburuk kondisi pasiennya. Ya, jadi itu saturasinya turun tidak segera diberikan oksigenasi maka semakin memburuk. Ya, makanya kemarin sudah dilakukan treatment ya dengan alat yang baru HFNC ya, jadi FiO2-nya sangat tinggi, diberikan 30 sampai 50 liter ya dengan kanul itu. Ini masalah yang ada di breathing ya, masalahnya adalah sesak nafas, tanda gejalanya Bapak Ibu teman-teman bisa lihat di situ, kita identifikasi memang nafasnya tidak ada kuat, RR-nya meningkat, ada reaksi dinding dada, mungkin ada sianosis ya. Ada jejas di dada, ya mungkin karena trauma tadi, ada deviasi trakea, mungkin ada tension pneumotoraks di situ, ada penurunan saturasi oksigen. Ya. Maka yang dilakukan adalah tadi berikan oksigenasi, berikan bantuan ventilasi kalau memang nafasnya tidak ada kuat, kemudian lakukan intubasi, kemudian lakukan tes dekompresi kalau memang ini terjadi tension pneumotoraks. Nah, yang intubasi sama tes dekompresi ini kalau memang di rumah sakit ini tindakan medis, maka silakan dilakukan kolaborasi. Kalau teman-teman diakomodir di SPO untuk intubasi ya silakan dilakukan. Yang penting teman-teman melakukan pekerjaannya sudah sesuai dengan kompetensinya. Ini dalam pemberian breathing mouth to mouth ya itu sudah tidak direkomendasikan kecuali hanya untuk keluarga saja ya, untuk keluarga. Karena resiko penularan penyakit, apalagi kalau COVID seperti ini, siapa yang mau ya? Siapa yang mau melakukan mouth to mouth? Ya, sama saja ngambil virus. Kemudian menggunakan mouth to mask, jadi ada pocket mask ini, pocket mask ini sebagai media. Jadi ketika kita memberikan ventilasi bisa tidak kontak langsung dengan mulut pasien, tapi di sini sudah ada bariernya. Kemudian ventilasi mekanik ini dengan ventilator.
Nah, kalau kondisinya sudah buruk dengan nasal kanul, ini dengan simple mask, ini dengan non rebreathing mask. Ya. Sekarang sirkulasi yang perlu diidentifikasi adalah infeksi adanya perdarahan eksternal. Kalau trauma itu trauma terbuka pasti perdarahannya sudah kelihatan. Ya. Apalagi perdarahannya banyak, warna kulit harus dilihat, apakah pucat atau tidak, bagaimana temperaturnya, akralnya dingin apa enggak. Kemudian palpasi nadi, ya, apikal dan perifer, apa nadinya semakin cepat lemah, nah, itu indikasi adanya penurunan volume, ya, atau terjadi hipovolemik. Hipovolemik, maka yang harus dilakukan intervensi, ya, terjadi hipovolemik tadi dari tanda-tanda tadi. Intervensinya tadi, kalau memang ada perdarahan langsung dihentikan perdarahannya. Kalau perlu dielevasikan, kalau itu di ekstremitas. Ada trauma, ada luka misal di tangan, ya tangannya yang terjadi perdarahan ditekan sambil dielevasikan, diangkat ke atas, di atas jantung. Ya, kemudian berikan cairan infus 2 jalur dengan catatan tadi, ya kalau memang perdarahannya banyak, ya misalnya pasien-pasien yang dengan perdarahan volumenya lebih dari 500 cc itu untuk life saving, ya ini namanya tindakan life saving, silakan pasang infus 2 jalur dengan IV kateter yang ukuran besar. Jadi ketika nanti dibutuhkan untuk resusitasi, itu kebutuhan cairannya yang masuk ke dalam vaskuler itu segera bisa terpenuhi. Jangan menggunakan infus set, apalagi dengan pediatric set, apalagi dengan needle atau kateter IV kateter yang nomor kecil untuk bayi. Nah itu nanti tidak terkejar volumenya. Ya, kalau kira-kira ada indikasi pasien dengan perdarahan luka terbuka, ya perdarahan besar lebih dari 500 cc, maka segera langsung dipasang IV lain 2 jalur. Pilih vena yang besar, jangan di vena perifer. Kalau vena perifer misalnya yang ada di mana itu, di punggung tangan seperti itu kecil, kemungkinan nanti kalau masuk cairannya akan cepat beku, ya cepat tersumbat, ya tidak lancar. Kemudian siapkan transfusi darah untuk mengganti tadi darah yang sudah keluar, dan yang perlu disiapkan lagi bisa saja nih pasien terjadi ARES. Ketika terjadi henti jantung, ya teman-teman harus siap untuk melakukan CPR. Kemudian siapkan pembedahan jika ada perdarahan internal. Jadi supaya segera sumber perdarahannya tadi segera dihentikan. Itu. Ini beberapa intervensi, ada yang mandiri, ada yang kolaborasi. Jadi kolaborasi ini yang sifatnya tindakan invasif. Tindakan invasif yang ini adalah tindakan kolaborasi, ya, tindakan kolaborasi. Tapi kalau yang misalnya sekedar pasang IV line, ini masuk dalam kategori untuk life saving, itu bisa dilakukan oleh perawat, ya, oleh perawat. Tentunya yang sudah kompeten di situ. Nah ini untuk menghentikan perdarahan ya secara langsung dan dielevasikan. Ya, misalnya ada bulmus laserasi, ya di tangan, kemudian langsung ditutup, dibalut tekan, kemudian dielevasikan di atas jantung. Kemudian ini yang dengan tekanan langsung, ya jadi dilakukan tekanan pada pembuluh darah dan sumber di titiknya terjadi perdarahan, gitu. Ini RCP CPR silakan teman-teman sudah mahir semuanya, ya karena di tempat kami bekerja itu yang namanya CPR itu yang pinter-pinter itu justru housekeeping, ya cleaning service itu pinter-pinter malah jadi juara. Jadi kita jangan teman-teman yang masih fresh graduate jangan kalah sama profesi yang bukan profesi perawat. Ya, ini hanya motivasi saja sih, ya motivasi. Artinya CPR ini menjadi kompetensi mandiri dan harus dimiliki oleh teman-teman semua. Karena di tempat lain ini sudah merupakan wajib, ya security, housekeeping, kemudian driver itu harus bisa semuanya untuk rumah sakit yang terakreditasi. Kemudian berikutnya adalah disability. Jadi kalau teman-teman kalau melakukan initial assessment mungkin terlalu lama menggunakan BCS, ya
silakan langsung menggunakan ini aja AFPU yang lebih cepat, alert, ya, AFPU alert. Jadi kalau pasiennya dipanggil bisa menjawab ya sadar berarti, ya dengan verbal baru dia bisa menjawab, ya berarti verbalnya dia baru sadar. Kalau tidak bisa dirangsang dengan nyeri. Nah kalau dirangsang dengan nyeri tidak bangun juga ya sudah, berarti dia sudah tidak respon. Periksa ukuran pupil, ya, kemudian reaksi adanya terhadap cahaya, ya, kemungkinan terjadi gangguan neurologis, ya. Kemudian exposure dan environment control. Jadi ketika melakukan exposure yang perlu diperhatikan oleh kita, yang pertama jaga privasi, ya, apalagi di UGD itu memang rentan sekali dengan komplainnya sangat tinggi, ya itu memang di luar konteks ini, konteks materi, tapi ternyata dampaknya juga ke profesi kita, ya. Jadi untuk melakukan exposure pertama tadi memang jaga privasi dulu, ya, kita betul-betul aman, ya, pasiennya juga aman, ya, aman kita, aman pasien, aman lingkungan, ya, privasinya terjaga, baru dibuka semua, ya, pakaian pasien. Ya kalau perlu di ruangan khusus, namanya ruang tindakan. Tapi kalau kejadian massal ya memang harus dimaksimalkan bagaimana supaya privasi pasien ini juga tetap terjaga. Kemudian kaji adanya injury, cedera, perdarahan atau kelainan yang lain. Kemudian untuk kontrol lingkungan ini lindungi pasien dari hipotermi, ya, misalnya ruangannya sangat dingin dan sebagainya, ya tetap harus dijaga supaya jangan sampai hipotermi. Itu untuk primary survey. Untuk secondary survey, saya menggunakan dari ENA, ya, Emergency Nursing Association ini, itu full set of vital sign, ya, 5 intervention dan fasilitasi keluarga, ya, kemudian give comfort, history and head to toe examination, kemudian inspect posterior surface, ya. Ini untuk full set of vital sign ini, jadi di TTV lengkap ada tensi, nadi, suhu, ya, respirasi rate, dan saturasi oksigen jangan sampai ketinggalan, karena kita konteksnya adalah trauma yang pasien dengan, ya, kemungkinan terjadi gangguan sirkulasi, gangguan breathing, maka saturasi harus apalagi saat ini dibarengi lagi dengan pandemi, ya, pandeminya COVID masih, saturasinya dicek. Kemudian 5 intervensi tadi, continuous cardiac monitoring, pemasangan nasogastrik, ya, kemudian ada pemasangan kateter urin, ambil sampel darah dan monitor saturasi oksigen secara kontinu. Kemudian yang terakhir adalah fasilitasi keluarga. Dalam pemeriksaan ini, pengajian sekunder, maka perlu dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai dengan kebutuhan. Jadi pemeriksaan penunjang yang dilakukan di IGD adalah bukan pemeriksaan penunjang penegakan diagnosis, ya. Maksud saya bukan penegakan diagnosis penyakit, bukan kegawatannya, ya, tapi penegakan diagnosis kegawatannya, ya. Misalnya di UGD dilakukan MRI misalnya, ya, itu tidak ada relevansinya karena itu masih ada pemeriksaan yang bisa digunakan untuk penegakan kegawatan. Kemudian di UGD dilakukan pemeriksaan BMP misalnya, yaitu tidak relevan, ya. Jadi silakan dilakukan pemeriksaan yang memang untuk melihat kegawatan. Ada fototorak, MSCT, USG, kemudian pemeriksaan laborat atau pemeriksaan yang lain yang menunjang untuk penegakan diagnosis kegawatan. Kalau nanti sudah stabil dirawat nginap, baru nanti bisa dilakukan untuk pemeriksaan yang lebih lengkap lagi. Untuk kenyamanan diberikan anti nyeri, kemudian untuk pemeriksaan head to toe ini juga harus dilakukan secara lengkap, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Kita kalau inspeksi, okultasi, palpasi, perkusi menggunakan DKPTR test. Jadi nanti dilihat ada deformitas atau tidak. Misalnya pasiennya memang tadi terjadi tabrakan, tidak ada luka, tapi ternyata setelah dilakukan pemeriksaan head to toe, tangannya bengkok, ya, bengkok, agak bengkak, ya.
Itu ada deformitas itu, kemungkinan ada fraktur. Maka tindakan yang langsung dilakukan adalah pasang spalek. Ya. Kemudian ada kontusio, pembekakan, ada abrasi enggak, ada penetrasi atau enggak, tendinous, ya, nyeri tekan, laserasi, robek, atau mungkin ada swelling di situ. Nah, itu dilihat semuanya. Oke, sudah mau maghrib. Ini inspek untuk permukaan bagian belakang. Jadi kita lakukan lock roll. Jadi lock roll itu idealnya ya dengan 4 orang, ya. Ya kalau memang tidak ada ya 3 orang sudah cukup. Ya, jadi nanti 2 orang yang memegangi pasien dari samping, 1 orang adalah mengamankan kepala. Sekaligus nanti bagian yang memegang kepala atau yang bisa mengamati untuk melihat semua permukaan belakang bagian tubuh. Ya, nanti dikaji ada memar enggak, ada perubahan warna enggak, ada jejas enggak, ada luka enggak, ada deformitas enggak. Itu nanti akan dilihat, ya, akan dilihat. Tentunya kalau melihat ini ya mestinya harus dipalpasi juga, mungkin ada krepitasi dan lain sebagainya, ya. Harus diperiksa dengan lengkap. Ini teknik lock roll, ya, dengan 3 orang. Ya, jadi 1 menjaga stabilisasi leher, kemudian yang 2 memiringkan pasiennya secara inline, ya, secara lurus inline, ya. Jadi seperti balok, Jadi ketika miring ya miring semuanya bareng, kepala sama badannya miring semua. Ini teknik lock roll. Kemudian untuk reevaluasi dan monitoring, evaluasi adanya cedera yang ditemukan, kemudian monitor untuk urin output, ya, karena kaitannya tadi dengan perdarahan, kemungkinan cairan yang banyak yang hilang, ya. Monitor tindakan yang telah dilakukan, monitor tingkat kesadaran. Baru nanti kalau memang ini sudah stabil, ya, artinya perdarahan sudah bisa dihentikan. Kemudian diuresisnya sudah baik, kemudian tindakan tadi misalnya ada yang harus di heating, ya, dijahit luka atau dipasang spalak dan lain sebagainya sudah selesai, kemudian kesadarannya sudah mulai membaik, artinya sudah stabil, maka pasien baru dimasukkan ke rawat inap. Ya, ini masalah kegawatan sudah bisa diatasi. Tinggal nanti adalah tindakan selanjutnya, ya, tindakan selanjutnya kalau itu perlu dilakukan operasi untuk frakturnya, misal ORIF, ya silakan dilakukan ORIF. Kalau itu perlu dilakukan pemasangan klem untuk fraktur kostenya, ya silakan nanti dilakukan di rawat inap seperti itu. Yang jelas kondisinya sudah stabil. Kemudian dokumentasi juga ini wajib, ya, jadi wajib. Semua pasien yang masuk ke gawat darurat wajib didokumentasikan. Jadi tidak ada yang datang diperiksa kemudian diberi obat pulang, tidak bisa. Apalagi sekarang teknologi sudah semakin maju, ya, sudah menggunakan RME, ya, jadi medical record, ya, sudah menggunakan elektronik itu, ERM. Itu tentu semuanya sudah harus, sistemnya sudah jalan. Ketika pasien datang ya harus daftar, ketika daftar dia sudah punya nomor register dia RM-nya sudah ada, maka semua harus diisi, harus ditulis. Kita tidak bisa mengeluarkan obat kalau tidak tadi ngantri di ERM, tidak meresepkan di ERM seperti itu. Itu menggunakan teknologi sekarang sudah bagus, ya. Dokumentasi pada pasien trauma membutuhkan tindakan yang cepat dan krusial. Jadi kalau pasien trauma ya memang ini harus cepat gitu, ya. Harus cepat untuk dilakukan dokumentasi. Jadi tidak bisa menunggu, apalagi kalau di UGD. Respon time-nya kita di UGD hanya 2 jam untuk dokumentasinya, ya. Harus dikembangkan metode pencatatan khusus yang sistematis, silakan menggunakan elektronik, ya, computerized itu. Ini berdasarkan bergantung daripada teamwork-nya, artinya seluruh PPA yang ada di situ, ya, pemberi asuhan dan nakes lain yang ada di situ.
Nah, ini untuk dokumentasi. Itu tadi untuk review tentang trauma dari asesmen kemudian sampai dengan evaluasi. Sekarang menyinggung sedikit mengenai kompetensi perawat gawat darurat. Saya mengambil dari Himpunan Perawat Gawat Darurat tahun 2010. Ya, itu di sana dikategorikan ada tingkat dasar, kemudian menengah, kemudian advance. Ya, yang tingkat dasar untuk perawat kompetensi tingkat dasar adalah kompetensi dasar yang dimiliki oleh perawat yang akan bekerja di area gawat darurat dengan fokus peran dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, monitoring intensif, dan membantu mengatasi keadaan gawat darurat. Ya. Jadi memang kalau masih tingkat basic itu kompetensinya masih tingkat dasar. Ini kalau diambil dari segi secara umum, tidak hanya trauma saja, termasuk yang non trauma juga masih tingkat dasar. Orientasinya masih ke kebutuhan dasar manusia. Kemudian untuk kompetensi basic trauma untuk perawat, saya hanya mensitasi saja. Sebetulnya di situ banyak bagaimana kompetensi perawat untuk sistem kardiovaskuler tingkat dasar dia harus mampu apa. Kemudian untuk kasus endokrin dia harus mampu apa, ada. Cuman saya hanya mensitasi khusus yang di trauma saja, karena di situ disebutkan hanya 2 trauma, yaitu untuk muskuloskeletal sama integumen. Ini jadi perawat yang masih mempunyai kompetensi basic di situ dituntut untuk mampu melakukan pengkajian gerak, nyeri, deformitas, pulsasi, nadi distal, sensorik, dan motorik. Ya, ini tentunya pada kasus-kasus misalnya fraktur, ya, fraktur, teman-teman pasti akan dengan melakukan pengkajian seperti ini bisa mengidentifikasi apakah ini terjadi fraktur atau tidak. Kemudian bagaimana untuk melakukan treatmentnya, misal dipasang spalak, kan teman-teman harus bisa melakukan pemasang spalak dengan benar, termasuk untuk pengecekan PMS-nya tadi, ya, pulsasi, kemudian motorik, kemudian sensibility-nya. Itu teman-teman nanti akan dituntut mempunyai kompetensi itu. Jadi jangan sampai masang spalak, ya, karena tadi mungkin terlalu semangat, kemudian malah sirkulasinya berhenti, ya, terlalu kuat. Nah, ini berarti tadi waktu memasang spalak, PMS-nya tadi tidak diterapkan atau tidak dilakukan. Mestinya kan sebelum pasang spalak tadi dicek dulu pulsasinya ada enggak, kemudian motoriknya digerakkan dulu, kemudian sensibility-nya, dirangsang sensoriknya masih terasa atau enggak. Nah, di situ itu adalah kompetensi teman-teman yang dituntut di kompetensi basic. Ya, jadi nanti ketika curiga, oh ini terjadi fraktur, ya ada deformitas, maka teman-teman langsung melakukan pemasangan spalak. Nah, ketika masang spalak, teman-teman sudah bisa melakukan pemasangan spalak dengan benar. Kemudian mampu memberikan penyuntikan tetanus toksin. Ini kaitannya dengan trauma tadi itu. Ya, jadi menyuntikan tetanus gimana? Karena memang tidak semuanya, kalau yang memang belum pernah ya memang belum tahu bagaimana menyuntikan toksin tetanus atau ATS ini. Tentu dengan pengawasan atau supervisi dari perawat seniornya. Kemudian mampu melakukan pembidian dan pemasangan sling dengan pengawasan. Ya, kalau sekarang kan sudah alat nakes itu, alat-alat kesehatan itu, alat kesehatan itu sudah banyak dan sudah bagus, ya, sudah terfasilitasi. Kalau dulu kan misalnya fraktur pada antebrachi harus menggunakan segitiga mitela itu, ya. Kalau sekarang sudah ada alat namanya arm sling, itu tinggal dipasang pakai perekat sudah, ya. Sekarang sudah lebih bagus lagi, sudah ada kemajuan dalam alat-alat kesehatan ini. Tapi tentu teman-teman dalam kondisi tertentu, misalnya di lapangan atau di daerah yang terpencil memang terjadi kejadian, tidak ada arm sling di sana, ya, tidak ada yang jual, apoteknya jauh, ya tentu teman-teman harus bisa melakukan ini, tindakan ini, pemasakan arm sling tadi itu menggunakan mitela. Kemudian mampu memberikan posisi inline pada kasus cedera spinal maksudnya. Jadi pada pasien dengan curiga
ada cedera spinal, ada cedera trauma vertebra, maka pasien ini betul-betul bisa diposisikan inline, segaris, ya lurus, dengan alat atau dasar yang medianya ya agak keras, agak keras. Meskipun mau dikasih busa ya jangan busa yang maaf yang 10 cm, 12 cm, ya itu nanti namanya nggak inline, melengkung, ya. Tapi dengan busa yang tipis, inline 1,5 atau 1 cm. Mampu melakukan posisi lock roll, ya lock roll. Jadi seperti tadi sudah ditayangkan di slide tadi. Mampu melakukan pasangan mitela, mampu melatih penggunaan tongkat atau krek, ya pasien-pasien yang habis diamputasi, yang fraktur, yang tidak bisa untuk aktivitas, ya ekstremitasnya dilatih menggunakan ini. Mampu melaporkan kondisi gawat darurat kepada perawat atau dokter yang bertugas. Kemudian trauma integumen, sedikit lagi, satu slide lagi. Trauma integumen melakukan pengkajian luka, ya luka bakar dan jaringan lunak, kemudian membersihkan luka. Jadi teknik membersihkan luka juga nanti teman-teman dituntut untuk bisa untuk yang kompetensi basic. Kalau Bapak Ibu yang sudah senior ya sudah di luar kepala ini, ya nanti tinggal diturunkan ilmunya Pak Bu ya sama juniornya. Melakukan perawatan luka dengan teknik steril, kemudian pencatatan kondisi luka, melaporkan kondisi gawat darurat. Nah, jadi teman-teman yang masih fresh graduate, yang mempunyai kompetensi dasar dituntut bisa melaporkan kondisi gawat, ya kondisi gawat. Ya kalau di tempat kita ya ada namanya EWS ya, Emergency Warning System itu. Ya kondisi gawat itu itemnya apa saja itu sudah teman-teman harusnya sudah di luar kepala, ya, kepada dokter atau perawat senior yang ada penanggung jawabnya. Satu slide lagi, ini yang terakhir. Jadi teman-teman Bapak Ibu yang sudah punya kompetensi, ya sudah punya kompetensi ini dibuktikan dengan pelatihan, ya secara fisik ya bisa ditunjukkan adanya sertifikat pelatihan. Maka sudah diamanahkan di Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 tahun 2014 pasal 35 bahwa dalam kondisi darurat untuk memberikan pertolongan pertama, perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan kompetensinya. Ya, jadi memang ini sudah dilindungi oleh undang-undang. Ketika teman-teman sudah dilatih BTCLS, ATLS misalnya ya, ada lagi emergency nursing ya, ada lagi apa dulu PPGD seperti itu, sudah dibekali dengan ilmu itu, maka teman-teman sudah mempunyai kompetensi itu. Jadi kalau memang ada tanda-tanda keadaan darurat yang sifatnya adalah yang pasal yang kedua, yang item kedua, untuk life saving, jadi untuk menyelamatkan nyawa. Misalnya untuk chest dekompresi, ya pasien dengan tension pneumotoraks, bisa sudah diamanahkan di undang-undang. Tapi dalam konteks life saving, memang di situ sudah tidak ada lagi tenaga medis yang bisa menangani. Ya, itu teman-teman dilindungi oleh undang-undang, bisa dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, ya dari pelatihan. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Karena waktunya sudah maghrib, teman-teman yang mau sharing atau mungkin ada yang mau klarifikasi silakan nanti bisa WA ke saya. Nanti insya Allah kalau sempat nanti saya jawab lewat WA. Terima kasih untuk pertemuan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.